Oke, kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu walaupun mungkin masih dengan cara yang sama ya seperti sebelumnya. Nah, di pertemuan hari ini kita akan masih belajar biologi di kelas 11. Nah, adapun untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai sistem yang fungsinya itu adalah untuk mengeluarkan zat sisa yang ada dalam tubuh. Namanya adalah sistem ekresi ya. Jadi sekresi ini dia memiliki fungsi utama adalah untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang ada dalam tubuh kita. Nah, sebetulnya proses pengeluaran dalam tubuh kita itu bukan hanya ekresi ya, ada 3 macam. Nah, bisa kalian perhatikan di sini, yaitu dimulai dari ada sistem ekresi, ada sekresi, dan satu lagi ada defekasi. Tapi dari ketiga sistem itu semuanya emang pengeluaran, tapi di pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai sistem ekresi. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui proses pembentukan urin di ginjal ya. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui mengenai nefron yang membantu dalam pembentukan urin di ginjal. Supaya lebih jelas, lebih lengkap, kita langsung mulai aja ya. Oke. Nah, tapi sebelum ke sana, di sini Ibu akan lihatkan dulu kalian videonya. Kenapa lu, Tung? Susah nafas lu? Itu mah perannya gue, bukan lu. GR banget sih lo jadi paru-paru. Ini gue nadinya lagi kenceng, tapi gue lemes kan. Terus gue tetap harus pompa darah ke seluruh tubuh. Malah tekanan darah gue jadi rendah. Tung, kamu kenapa? Kamu lemes ya? Aku juga sih, kayak aku tuh gak kenyal dan elastis lagi. Aku jadi gak pede deh. Guys, kita pada kenapa sih? Ini gue udah gak lancar ngalirin air sampah-sampah ke kandung kemih. Dan engsel gue udah mulai ngengok-ngengok gitu loh, bentar lagi rusak. Gue kayak tahu deh ini kerjaan siapa. Ngapain lo ngeliatin gue gitu, Tung? Lo juga, Jal. Aku bilangin sama Putri sekarang untuk minum air putih, bukan boba, karena kita butuh 2,7 liter air. Gue baru terima 500 mili hari ini. Iya, cerewet. Gue kirim sinyal sekarang ke si Putri. Sialan. Mereka menyadarinya, padahal aku ingin bertamu. Ya, oke. Nah, setelah kalian perhatikan di video tersebut, apa sih yang kalian lihat? Nah, mungkin kalian beranggapan, oh ternyata seperti itu ya, bagaimana tubuh kita melakukan proses dan sangat dan kadangkala ketika kita berbicara mengenai bagian yang akan kita bicarakan ini, ternyata kita selama ini kita tidak pernah merasa bahwa ternyata penting sekali yang namanya minum. Kenapa sangat penting? Kita akan langsung ulas aja pembahasannya, itu mengenai proses pembentukan urin. Oke. Nah, di antara kalian mungkin seringkali melihat urin itu ada yang pekat ya, ada yang warna kuning, atau mungkin ada yang bening, atau bahkan ada yang sangat encer. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi dalam proses itu? Nah, perlu kalian ketahui, proses pembentukan urin sendiri dalam tubuh kita itu terjadinya di ginjal. Nah, yang ini ya ginjal. Nah, di dalam tubuh di ginjal, tapi bukan di ginjal keseluruhan. Prosesnya itu hanya terjadi di bagian yang namanya nefron. Nah, bisa kalian perhatikan ini dia gambar nefron. Oke. Nah, proses pembentukan urin sendiri di nefron ini terjadi di beberapa bagian. Nah, adapun untuk proses pembentukan urin ini yaitu ada 3 tahap. Yang pertama adalah filtrasi, yaitu proses penyaringan darah atau plasma darah untuk membentuk yang namanya urin primer. Di mana prosesnya itu terjadi, nah di sini nih, ini terjadinya di bagian namanya glomerulus ya. Adapun dalam proses ini yaitu nanti akan terpisahkan molekul besar dan molekul kecil. Biasanya molekul yang tidak akan tersaring salah satunya adalah albumin ya. Nah, yang lainnya itu akan tersaring menjadi urin primer. Apa aja isinya? Yaitu mulai dari air, ada glukosa, asam amino, kemudian ada vitamin, bahkan mineral-mineral lain ya, seperti itu. Nah, nanti si urin primer tersebut dia akan dibawa ke bagian yang namanya tubulus contortus proximal. Di sana akan terjadi proses yang kedua, tahap yang kedua namanya adalah proses reabsorpsi. Nah, apa yang terjadi? Di sini akan terjadi proses penyerapan zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Adapun prosesnya sendiri, nah bisa kalian perhatikan di sini.
Jadi nanti zat-zat yang dibutuhkan apa? Yaitu seperti glukosa, kemudian ada asam amino, kemudian air, bahkan NaCl ya, garam. Kemudian zat-zat yang lain yang dibutuhkan oleh tubuh itu akan diserap. Nah, sedangkan yang tidak dibutuhkan seperti apa? Misalnya yang tidak akan diserap itu seperti amoniak ya, atau misalnya urea, itu nanti kurang lebih sekitar 50% urea itu akan diserap, tapi 50% akan dibuang. Nah, itu nanti akan dibuang dan itu akan menjadi yang namanya urin sekunder. Nah, jadi isi urin sekunder apa? Yaitu biasanya isinya itu mulai dari amoniak tadi, kemudian urea, bahkan ada setengah urea, dan satu lagi adalah air ya. Biasanya air masih ada. Kemudian tahapan terakhir yaitu ada yang disebut dengan tahap augmentasi. Nah, di tahap augmentasi ini di sini akan terjadi proses penambahan ya, penambahan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, biasanya di sini misalnya ada zat-zat yang dalam tubuh kita itu belum terbuang. Nah, nanti akan dibuangnya itu di bagian tubulus contortus distal ini nih gambarnya ya. Nah, nanti di sana akan membentuk apa di sana? Di sana akan terbentuk yang namanya urin sesungguhnya. Apa aja biasanya urin sesungguhnya isinya? Biasanya isi dari urin sesungguhnya yaitu mulai dari air, kemudian urea, dan ada amonia. Dan sehingga tidak heran ya ketika pipis itu berbau, kemudian berwarna kuning karena tadi ada amoniak, ada urea, dan cair karena ada air. Oh ya, dan informasi buat kalian, tadi di tahap reabsorpsi biasanya ada hormon yang membantu, namanya hormon ADH, yaitu antidiuretik hormon. Nah, setelah terbentuk urin sesungguhnya, dikemanakan? Nanti si urin tersebut akan dibawa ya ke bagian yang namanya uretra ya. Nah, jadi nanti dia akan dibawa dan terakhir akan ditampung di bagian kantung kemih sampai kurang lebih sekitar 300 ml ya, baru akhirnya dari kantung kemih itu akan memberikan sinyal ke otak untuk akhirnya kita pengen pipis. Nanti akan dikeluarkan lewat yang namanya ureter. Oke. Nah, jadi seperti itulah proses dari pembentukan urin. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi jika misalnya di bagian filtrasi atau reabsorpsi ataupun augmentasi ada kesalahan? Nah, kalau di bagian filtrasi ini terjadi bolong misalnya ya, apa sih ininya yang menyaringnya tidak betul, apa yang terjadi ini kemungkinan besar nanti akan terbawanya yang namanya albumin, bahkan darah, sehingga nggak heran kadang ada orang yang si urinnya itu berwarna merah. Nah, itu biasanya ada kerusakan di bagian glomerulus, atau misalnya urinnya ada protein. Nah, itu juga bahaya, itu karena adanya albumin, namanya albuminuria. Kemudian selanjutnya kalau misalnya ada kerusakan di proksimal gimana? Nah, biasanya nggak keserap seperti glukosa, asam amino. Efeknya karena nggak keserap, dia akan terbawa dengan urin sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit seperti diabetes mellitus ya, kencing manis, bahkan ada diabetes insipidus, yaitu kencing terus menerus seperti itu. Nah, itulah dia mengenai proses pembentukan urin. Adapun kalau misalnya kalian masih kurang paham, boleh silahkan tanyakan langsung ke ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.